Planet. Saat ini saya berada di RT 56 Kembar Lestari 2. Saat ini saya bersama dengan Bapak RT, Bapak Nur Rahman. Di sini kami akan berbincang mengenai masalah banjir yang ada di sini. Yang ingin saya tanya pertama kalinya, Pak, banjir di sini sudah berlangsung sejak kapan, Pak? Kalau banjir di RT 56 ini yang terparah dan tersadis ya, itu di tahun 2016, kemudian 2018 itu memang sangat parah ya. Waktu itu ada di LP jebol juga, LP jebol waktu itu sangat terparah. Kemudian kalau di sini kondisinya itu sebatas betis, tapi warga saya yang di Blok AK sana itu sampai dengan ini ya, dada orang dewasa ya, seperti itu. Itu kalau banjirnya. Kalau sekarang di luar tahun 2018 itu masih banjir itu masih terjadi, batas lutut, batas pinggang itu masih, dan sifatnya itu terjadi ketika hujan turun hanya cukup 2 jam, tetapi syaratnya deras ya, 2 jam deras dan hampir rata di kota Jambi. Artinya kalau gelap semuanya kota Jambi ya sudahlah tuh. Maka saya naik, Pak. Air naik dan warga harus siaga, gitu, seperti itu. Ya, baik Pak. Setelah tadi kita mengetahui sudah berapa lama banjir terjadi kan, sebabnya Pak, sebab banjir paling besar yang menyebabkan banjir di perumahan ini, Pak? Ya, kalau untuk penyebab banjir, yang pertama daerah kita ini, wilayah kita ini memang dataran rendah di mana di sini ada beberapa pertemuan anak sungai. Anak sungai kita ini kiriman dari atas ya. Di sana ada perumahan Kota Baru Indah, Namura, Bougainville ya, kemudian Kembar 1, kemudian ya kita muaranya di sini, muara di sini pertemuan, karena di perbatasan antara 36 dengan 56 ini ada sungai, anak sungai dari Muara Jambi, Kabupaten Muara Jambi. Nah, sering di situ bertumburan lah antara sungai kecil dengan sungai kendali kecil kita ini, Kembar Lestari 2 ini. Sehingga dari tumburan itu, pertemuan itu terbentuklah muara di situ, sehingga aliran itu tidak lancar ke bawah. Nah, dia menumburin kalah. Akhirnya yang kecil ini naik. Nah, naik inilah menyebabkan banjir. Seperti itu deh. Sedangkan muara kita sampai di bawah itu nanti ketemunya di danau kendali kecil. Kita yang mengherankan lagi, di Aurduri tidak banjir, di kita banjir. Nah, pertanyaannya seperti apa? Karena jawabannya udah ketemu. Di Aurduri itu turap itu sangat lebar, sedangkan di kita sangat sempit, gitu. Sehingga tidak menampung debit air yang datang, yang bertemu di situ. Saya itu. Baik Pak, setelah kita mengetahui tadi permasalahan sebab musabab terjadinya banjir, langkah yang sudah dilakukan pemerintah Pak dan harapan Bapak selaku Ketua RT di sini Pak. Baik. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah tentu ada 2 ya tahapan. Yang pertama jangka pendek ya. Kalau jangka pendek pas banjir pemerintah datang pasti ngasih sembako. Ya. Jadi langkah jangka pendek yang dilakukan pemerintah, begitu banjir pemerintah langsung turun dengan membawa sembako ya. Di sini ada bukan hanya pemerintah tapi ada pihak ketiga juga seperti apa ya itu organisasi pasukan subuh itu, Paskas. Nah, itu karena mau nasi bungkus seperti itu. Dan yang lain-lain, ada ACT juga masuk ke sini, tim ACT itu cepat tanggap darurat itu masuk ke sini. Kemudian jangka panjang, alhamdulillah di tahun ini kita dapat ABT ya, dana tambahan, tetapi sangat minim sekali sehingga pembangunan itu tidak merata, tidak seperti harapan kami. Pembangunan hanya dilakukan di pos sana, nanti adik bisa melihat di sana. Itu pertemuan antara anak sungai itu diserongkan ya, dimiringkan dengan harapan nanti tidak ada lagi tumburan antara sungai yang satu dengan sungai yang lainnya ini. Jadi semuanya harapannya
alur sungai itu sama-sama mendorong, sama-sama menarik gitu. Jadi tidak ada tumburan. Kalau tumburan itu kan pasti yang kalah itu akan naik ya. Nah, jadi ini sama menarik seperti ini. Dan itu ada beberapa juga saluran-saluran sungai yang dibuat nyamping ya. Kalau awalnya itu kan lurus langsung numbur, nah ini dibuat menyamping. Kemudian yang kita lakukan bersama warga RT 56 itu, kita membuat program dana jimpitan yang seminggu sekali itu 100 rupiah, dan terkumpul selama 3 bulan. Kita lakukan pembangunan untuk drainase yang sifatnya kecil, untuk drainase lingkungan rumah. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Itu setiap 3 bulan sekali kita gotong royong itu. Rasa itu. Ya. Lalu harapan terbesar Bapak kepada pemerintah? Harapan terbesar tentunya bagaimana upaya pengendalian banjir ini cepat direalisasikan oleh pemerintah, dan bencana banjir ini diresponlah oleh pemerintah. Memang anggarannya itu cukup besar. Kalau kita harus melebarkan sungai itu, kemudian dibangun lagi turap, itu makan dana yang cukup besar, miliaran bahkan. Tetapi seandainya itu dilakukan secara bertahap, ya kan? Ya kalau memang tidak sanggup 1 kilo 1000 meter, ya paling tidaknya ada tindakan yang dilakukan sifatnya bertahap. Misalnya sanggupnya 10 meter atau 100 meter, ya 100 meter dulu gitu. Jadi tahun depan dilakukan lagi 100 meter lagi. Yang 1000 meter kan bisa selesai. Saya yakin kalau banjir ini memang tidak bisa hilang ya, namanya daerah dataran rendah. Tetapi dengan adanya pelebaran sungai, dibuat turap, itu akan mengurangi. Yang awalnya mungkin sepinggang tinggal 1 mata kaki maksudnya. 1 mata kaki mungkin bisa hilang. Seperti itulah harapan kami selaku warga di Kota Jambi, seperti itu. Ya, mungkin itu saja warganet. Kesempatan kali ini kita berbincang-bincang dengan Ketua RT di Kembar Lestari 2. Mari kita menuju lokasi banjir dan lokasi yang sudah diusahakan oleh pemerintah untuk mengurangi banjir ini. Warganet, saat ini saya sedang berada di perumahan Kembar Lestari. Saat ini saya sedang berada bersama salah satu warga yang merasakan dampak banjir di sekitaran Kembar Lestari 2 ini. Nah, ini langsung saja saya ingin bertanya, masalah banjir di sini udah berapa lama, Bu? Sama dampak yang dirasain kira-kira apa, Bu? Saya setahun di sini udah 10 kali kena banjir. Dampaknya satu, jalan rusak ya. Contohnya setelah Langgar, Muhajirin, itu bisa Mas lihat sendiri bahwa jalan itu sudah ditimbun dengan 7 mobil truk. Ternyata timbunan itu udah dibawa arus banjir semua. Nah, dampak yang lain yang kami rasakan, jalan kami ini licin sekali ya Mas ya. Kemudian banyak juga peralatan rumah tangga kami itu yang banyak hancur karena nggak bisa diselamatkan, karena kami mengutamakan nyawa. Daripada kami mengutamakan harta benda, nyawa kami nanti hilang, ya kan? Makanya kami menyelamatkan harta benda itu untuk poin-poin yang terakhir. Nah, harta benda itu mungkin kalau ada uang bisa kami beli kembali, kalau punya nyawa mungkin nggak ada jualnya ya Masnya. Itulah yang bisa kami rasakan untuk dampak banjir ini. Kalau harapan Ibu sama pemerintah? Ya, harapan kami ke depannya mudah-mudahan pemerintah bisa turun langsung lah melihat Kembar Lestari 2 ini. Lihat jalan kami, mungkin jalan-jalan di tempat Mas sudah pakai keramik semua ya Mas ya. Sementara jalan kami, jalannya bukan jalan hitam, masih jalannya jalan tanah. Nah, inilah yang menjadi mirisnya kami. Mohonlah ketuk hati pemerintah untuk bantuan-bantuannya disalurkan ke Kembar Lestari 2.
Mbak ketua-ketuanya, Pak. Ya. Mau tanya perihal banjir. Oh iya, masuk ya. Iya Pak. Yang tadi udah ngehubungin Pak Babin. Oh iya, iya, iya. iya, masuk ya. Misi, Pak. Iya. Assalamualaikum. Iya. Halo warganet, kembali lagi bersama saya Pradana Surya Putra. Hari ini kita ada di Kelurahan Payu Lebar, tepatnya di RT 19. Dan sama saya saat ini ada Pak Adi, selaku Ketua RT. Langsung saja Pak Adi. Ya. Kita mengetahui bahasanya saat ini curah hujan mulai turun lebat, Betul. banyak. Dan kita mengetahui juga di daerah Bapak ini sering terdapat banjir. Betul. Lantas, kira-kira berapa banyak Pak para warga Bapak yang terdampak banjir tersebut? Ya, untuk warga yang ada di RT 19 Kelurahan Payu Lebar ini, terutama di RT 19 ini ada sekitar 8 warga. Tapi kalau mengikuti satu kelurahan banyak, banyak warga yang terdampak dari banjir ini. Tapi kalau untuk di kelurahan atau di RT ini sekitar 8. Kalau dulu banyak ya, semenjak adanya banjir ini, warga juga mungkin ada yang menimbun rumahnya sehingga adanya naiknya permukaan tanah, makanya banjirnya untuk rumah-rumah warga itu agak sedikit berkurang, tapi untuk arealnya itu boleh dikatakan kalau di RT 19 itu banjir semua gitu. Oh, Banjir semua kalau rata, ya, rata, boleh dikatakan rata. Tapi udah berapa lama siklus banjir terjadi? Kalau banjirnya sebenarnya untuk di RT sini namanya Payu Lebar gitu kan. Itu sudah cukup lama, hanya saja memang untuk waktu-waktu sekarang ini, saat-saat sekarang ini lebih tinggi gitu. Dampaknya itu lebih tinggi dan mungkin karena kota ini semakin lama juga semakin padat, semakin besar, makanya volume airnya juga tambah banyak gitu. Karena mungkin banyak juga masyarakat yang belum memiliki kesadaran. Kutub Utara. Ini udah. Kembali lagi semua warganet bersama saya Pradana Surya Putra. Saat ini saya sedang berada di salah satu rumah korban bencana banjir di Kelurahan Payu Lebar RT 19. Mari kita tanya dengan salah satu warga di sini. Saat ini dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Andriani. Saat ini saya bersama dengan Ibu Indri. Bisa diceritakan Ibu, banjir di sini itu kondisinya seperti apa? Kalau masalah banjir sini sangat gampang datang, sangat gampang pergi. Karena gampang datang itu saya bilang gini, posisi hujan sebentar langsung naik, airnya bisa sampai segini atau segini. Ini Bu. Segini. Tapi gampang perginya itu setelah hujannya turun, hujannya berhenti, nggak lama kemudian kita posisinya surut gitu. Tapi walaupun sebentar perginya, sebentar datangnya, tapi capeknya minta ampun. Harapan
harapan Ibu sebagai warga terhadap pemerintah untuk mengatasi masalah banjir ini seperti apa, Bu? Oh, harapan kita kepada pemerintah supaya pemerintah lebih peduli loh sama kita warga RT 19 Pak, khususnya Payo Lebar. Karena hujan itu kan bukannya dihitung dengan jari, bisa kapanpun dia datang, kapanpun dia pergi. Jadi kita mohon pada pemerintah pedulilah pada kami yang korban banjir, terus setiap hari bisa sehari 2 kali loh banjirnya, bukannya 1 kali 1 bulan, bisa sehari 2 kali banjir. Jadi mohon bantuannya kepada pemerintah supaya timbullah jalan-jalan kami, terus pedulilah dengan kami. Pertama satu yang kami minta dari warga. Ke situ. Ya, bisa kita lihat warganet semua saat ini di salah satu rumah warga. Kondisinya di mana semua warga di sini berbondong-bondong berusaha meninggikan rumahnya agar dapat terhindar dari banjir. Mari kita lihat kondisinya. Nah, gini kan langsung. Yuk kayak mana nak pemerintah nih? Dulu kan karena Jumi Zola, pas sekali Jumi Zola datang kan tahunya ketangkap. Dari situlah kami ada kolek. Sebenarnya kalau main itu bisa dimatikan teh. Ini lagi. Tuh sumur kami. Satu sumur kami orang bertiga di sini. Itu kan tingginya kan, apa tanggonya tuh kena. Itu ngendap lah air. Jadi air itulah kami pakai sekarang. Oh, iya. Jadi kalau kami ke Kalau banjir tuh hilang itu sumur tuh. Bayi terendam ya, Pak? iya, Iya hilang. itu bukti tanggonya itu yang kena lumut. Tuh ada tangga tuh ha. Masa kami tiap kali ke puskesmas ditanya air kami mau nyujuin kan. Sini tinggi. Kalau kita di situ air mengalir sana deras. Kami habis kayak mana kalau tidak kayak gitu kan, tidak membutuhkan kami air memang. Iya, dimanapun manusia Iya. makan masih bisa. Aku jauh. Nah. Ini deh. Tetap dipuja-puja bangsa di sana tempat lahir meta dibuat Airnya ke sini. Jadi masuk sini nyaru ikan di tempat itu.